Mengenal lebih dekat teknologi sel surya, sumber energi tak terbatas. Potensi penggunaan sel surya generasi ketiga untuk perangkat elektronik berdaya rendah. Butuhkan riset intensif untuk dukung pengembangan industri sel surya di Indonesia. Nah, kalau sel surya generasi ketiga ini peruntukannya lebih banyak untuk aplikasi-aplikasi dengan daya yang rendah. Selengkapnya di Brin Daily News bersama saya, Dea Mala. Sel surya atau solar cell merupakan suatu perangkat atau komponen yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip efek fotovoltaik. Sinar matahari yang cukup membuat pembangkit energi surya cocok untuk daerah yang tidak terhubung dengan jaringan listrik atau daerah di mana menghubungkan ke jaringan listrik membutuhkan biaya mahal dan tidak praktis. Hingga saat ini terdapat beberapa teknologi pembuatan sel surya yang berhasil dikembangkan untuk mendapatkan solar cell yang memiliki efisiensi yang tinggi, murah, dan mudah dalam pembuatannya. Berdasarkan perkembangannya, teknologi sel surya dapat dikategorikan menjadi 3 generasi. Peneliti Pusat Riset Elektronika, Natalita Maulani Nursyam menuturkan, penggunaan teknologi sel surya generasi ketiga dapat menjadi alternatif sumber energi yang murah dan ramah lingkungan. Jadi sel surya ini adalah sel surya jenis terbaru yang mungkin masyarakat juga belum banyak yang tahu ya, karena masyarakat kan taunya panel surya itu adalah teknologi yang mahal. Memang ini adalah salah satu teknologi bersih, tapi banyak anggapan bahwa tidak semua orang mampu untuk membeli panel surya. Padahal tidak semua teknologi sel surya itu mahal. Nah, salah satu teknologi yang dapat terjangkau oleh masyarakat itu adalah teknologi sel surya generasi ketiga. Sel surya generasi pertama menggunakan bahan silikon kristal tunggal dan mampu menghasilkan sel surya dengan efisiensi yang sangat tinggi. Namun harga silikon kristal tunggal ini sangat mahal sehingga tidak efisien sebagai sumber energi alternatif. Generasi kedua adalah sel surya yang dibuat dengan teknologi lapisan tipis. Teknologi pembuatan sel surya dengan lapisan tipis ini dimaksudkan untuk mengurangi biaya pembuatan solar cell. Namun pada materialnya terdapat kandungan unsur kadmium yang menimbulkan polusi dan membahayakan apabila terbakar. Karakteristik sel surya generasi ketiga ini ditandai dengan penggunaan material organik maupun anorganik atau gabungan keduanya yang disebut hybrid. Sel surya generasi ketiga ini memiliki keunggulan dibandingkan sel surya generasi pendahulunya karena prosesnya lebih sederhana dibandingkan fabrikasi sel surya silikon, serta dapat dilakukan dengan biaya material jauh lebih murah dan mampu bekerja pada kondisi cahaya yang beragam. Jadi, tidak harus dijemur di bawah sinar matahari langsung, namun dapat diaplikasikan di dalam ruangan. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang lebih banyak diperuntukkan untuk pembangkit listrik berdaya tinggi, penggunaan sel surya generasi ketiga ini lebih banyak digunakan untuk konsumsi daya listrik rendah. Ya, jadi ini yang banyak menjadi pertanyaan karena sebenarnya peruntukan sel surya generasi ketiga ini sedikit berbeda dengan pembangkit listrik sel surya generasi pertama yang memang lebih banyak diperuntukkan untuk pembangkit berdaya tinggi. Nah, kalau sel surya generasi ketiga ini peruntukannya lebih banyak untuk aplikasi-aplikasi dengan daya yang rendah. Karena itu tadi, dia memiliki karakteristik yang berbeda dengan sel surya generasi pertama. Jadi tidak bisa dibandingkan apple to apple seperti itu, tapi sel surya generasi ketiga ini memang memiliki target pasar tersendiri. Efisiensi dan kestabilan sel surya generasi ketiga masih harus dikembangkan, mengingat potensi yang dimiliki teknologi ini menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan generasi sebelumnya, seperti biaya produksi yang lebih murah dan proses pembuatan yang lebih sederhana. Meskipun potensi sel surya generasi ketiga ini sangat menjanjikan, pengembangan teknologi ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama penggunaan bahan-bahan seperti logam berat, yaitu timbal. Kendala lainnya dalam pengembangan sel surya generasi ketiga ini adalah minimnya industri panel surya di Indonesia, sehingga menimbulkan keterbatasan bahan baku. Riset intensif juga perlu dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja sel surya generasi ketiga.
Tantangannya mungkin lebih terkait ke arah material yang digunakan. Jadi karena keunggulan dari sel surya generasi ketiga ini tidak hanya lebih murah dan lebih mudah dibuat, tetapi kelemahannya adalah beberapa material di dalamnya masih menggunakan bahan-bahan seperti logam berat, misalkan PB atau timbal. Nah, tentunya kita nggak mau ya pakai sel surya yang kok di dalamnya ada PB begitu. Nah, ini yang masih menjadi riset kita sekarang, bagaimana mensubstitusi PB dengan logam lain, tapi yang mampu menghasilkan efisiensi setara atau bahkan lebih tinggi. Saya Dea Mala, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan tayangan Brin Daily News hari ini. Informasi seputar riset dan inovasi lainnya dapat Anda saksikan hanya di Brin TV, TV Riset Zaman Now.